Piala Asia U19 2020 sudah membagi grup pesertanya. Di ajang kali ini, Indonesia bergabung ke dalam grup yang berisikan Uzbekistan, Kamboja, dan Iran. Uzbekistan sendiri adalah tuan rumah kompetisi ini. Meski Garuda Muda dipastikan lolos ke Piala Dunia, ajang ini menjadi tolak ukur pantasnya Indonesia untuk berlaga di panggung dunia. Cetak Gol Indonesia akan memberi analisa peluang Bagus Kavi dan kawan-kawan di ajang ini. AFC sudah mengumumkan pembagian grup negara-negara yang akan berpartisipasi di Piala Asia U19 mendatang. Pesta olahraga akbar ini direncanakan hadir di Uzbekistan pada 14 hingga 31 Oktober mendatang. Berdasarkan hasil drawing itu, sudah terisi 4 negara di masing-masing grupnya. Grup A berisikan Uzbekistan, Indonesia, Kamboja, dan Iran. Grup B berisi Korea Selatan, Jepang, Irak, dan Bahrain. Kemudian grup C akan diisi Arab Saudi, Australia, Vietnam, dan Laos. Lalu grup D milik Qatar, Tajikistan, Malaysia, dan Yaman. 4 dari 16 negara ini berhak menuju Piala Dunia U20 di Indonesia tahun depan. Merah Putih tergabung di grup A yang menghadapi tim tuan rumah Uzbekistan. Selain itu, skuad Garuda Muda akan menghadapi raksasa Timur Tengah Iran, serta tim sesama Asia Tenggara Kamboja. Cetak Gol coba menganalisa masing-masing lawan dari yang terkuat hingga terlemah. Berdasarkan update terbaru peringkat FIFA Juni 2020, Iran menempati posisi kedua terkuat di Asia. Mereka hanya kalah dari Jepang yang berada di urutan teratas. Artinya, tim Meli berada di atas negara-negara langganan Piala Dunia lain seperti Korea Selatan dan Australia. Iran meraih total 1.489, hanya 11 poin lebih sedikit dari Jepang yang mencatat 1.500 poin. Sangat berbeda jauh dengan kualitas timnas Indonesia yang hanya duduk di urutan 35 se-Asia. Walaupun tertinggal jauh dari lawan secara ranking FIFA, tapi sebenarnya Garuda Muda sempat mengalahkan timnas Iran U23 dengan skor 2-1 di pertemuan terakhir. Saat itu, timnas U23 dihuni oleh Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan dan diasuh oleh Coach Indra Syafri. Kala itu, Egy Maulana dan Muhammad Rafli mencatatkan namanya di papan skor. Sementara itu, Iran hanya membalas 1 gol persembahan dari Reza Sekari. Meski kali ini berbeda level usia dan berbeda pelatih, Indonesia masih punya harapan untuk menaklukkan negara asal Timur Tengah tersebut. Di pertandingan kedua, Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan. Mereka cukup diuntungkan dengan status tuan rumah. Rasa percaya diri mereka otomatis akan lebih terangkat. Meskipun sampai saat ini belum ada kepastian apakah penonton boleh menyaksikan langsung di stadion mengingat pandemi yang melanda dunia. Negara yang punya postur serupa pemain-pemain Eropa itu bertengger di peringkat ke-85. Mereka juga mengungguli Vietnam sebagai negara terkuat di Asia Tenggara. Riwayat pertemuan Indonesia dengan Uzbekistan terakhir kali terjadi di PSSI Anniversary Cup bulan Mei 2018 lalu. Dalam laga itu, timnas U23 berhasil menahan imbang 0-0. Indonesia sudah punya sejarah dalam mengimbangi lawan yang punya level lebih tinggi. Namun perlu diingat kalau Uzbekistan kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Garuda Muda harus berhati-hati. Lawan satu level Indonesia di grup A hanyalah Kamboja. Tim asal Asia Tenggara ini sama-sama berada di peringkat FIFA ke-173 dengan Indonesia. Garuda Muda sudah mengantongi catatan bagus saat berhadapan dengan Kamboja. Terbaru, skuad Merah Putih berhasil menaklukkan Kamboja dengan skor 2-0 di babak semifinal Piala AFF U22 2019. Saat itu, Marinus Wanewar menjadi pahlawan setelah mencetak 2 gol.
Bisa dibilang Indonesia punya peluang yang sangat besar untuk memenangkan laga melawan Kamboja. Kalau mau realistis, peluang menang terbesar hanya saat melawan Kamboja. Iran berada di level yang berbeda dengan Indonesia. Sementara Uzbekistan yang levelnya sedikit di atas Indonesia juga diuntungkan karena bertindak sebagai tuan rumah. Di pertandingan pertama, Indonesia akan berhadapan dengan Kamboja, lalu Iran, dan Uzbekistan. Garuda Muda cukup diuntungkan karena menghadapi kontestan yang paling ringan di partai pertama. Menang melawan Kamboja berarti meningkatkan rasa percaya diri pemain di laga selanjutnya. Partai menghadapi Iran dan Uzbekistan akan sangat menantang, tapi bukan berarti tidak bisa ditaklukkan. Kalau Indonesia berhasil memenangkan seluruh pertandingan dan mendapatkan poin sempurna, Garuda Muda akan berada di puncak klasemen Grup A. Lawan yang dihadapi adalah peringkat 2 di Grup B. Sementara kalau berada di peringkat 2 akan berhadapan dengan juara Grup B. Kemungkinan besar lawan selanjutnya adalah Korea Selatan atau Jepang yang sama-sama berada di Grup B. PSSI memberi target kepada Bagus Kaffi dan kawan-kawan untuk bermain hingga partai semifinal. Target yang cukup tinggi, mengingat prestasi Indonesia di Piala Asia U19 sebelumnya hanya berada di 8 besar meski sudah bertindak sebagai tuan rumah. Sementara itu, pemain yang bertanding di Piala Asia U19 kali ini sebagian besar berasal dari skuad Indonesia U16 2 tahun yang lalu. Prestasi timnas di Piala Asia 2016 berhasil melaju sampai babak 8 besar. Meski tidak bermain sebagai tuan rumah, saat itu Indonesia keluar sebagai juara grup C dan hanya kalah dari Australia dengan skor 2-3 di babak 8 besar. Tentu, publik sepak bola berharap Indonesia bisa meraih prestasi setinggi-tingginya. Apalagi ajang ini juga diperlukan sebagai tolak ukur Garuda Muda di Piala Dunia tahun depan. Mari kita doakan bersama supaya Bagus Kaffi dan kawan-kawan bisa mencapai prestasi setinggi-tingginya.